Assalamualaikum adik-adik. Selamat datang di channel Nisrina Media. Di sini kita akan mendengarkan kisah-kisah Islami yang penuh teladan dan kebaikan. Yuk kita mulai. Adik-adik tersayang, sampai jumpa di bagian ke-33 Muhammad Teladanku di buku ke-9 ya adik-adik ya. Kita sudah ada di halaman 50, serangan gencar. Oke. Adik-adik tersayang, sebelum kita mulai, pastikan dulu adik-adik sudah melakukan sholat dan doakan kedua orang tua kita ya. Kita mulai ya. Serangan gencar. Adik-adik tersayang, dalam penggalian itu orang-orang munafik menunjukkan rasa enggan. Mereka sengaja menampakkan diri seperti orang lemas dan tidak memiliki kemampuan. Banyak yang diam-diam melarikan diri ke rumah masing-masing, sementara setiap sahabat muslim pasti meminta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika mempunyai suatu keperluan. Lalu setelah itu kembali lagi pada penggalian. Nah, sebelum pertemuan kita yang ke-33 ini, adik-adik masih ingat kan pertemuan sebelumnya bahwa Madinah akan diserang oleh sekutu-sekutu dari penduduk Quraisy, seperti itu ya adik-adik ya. Jadi suku-suku Quraisy itu sedang menuju ke Madinah untuk menyerang umat muslim, seperti itu adik-adik ya. Karena jumlahnya yang sangat besar, akhirnya Rasulullah beserta sahabatnya bertahan di Madinah. Terus di Madinah itu sahabat Salman Al-Farisi ya adik-adik ya, itu memberi ide kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menggali parit yang besar, seperti itu ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut. Oke, parit telah selesai digali ketika pasukan musyrik datang. Melihat jumlah musuh sebesar itu, orang-orang munafik dan mereka yang lemah jiwanya seketika menggigil ketakutan. Mereka langsung berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya sampai mereka berkata dalam hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kami selain tipu daya. Pasukan musyrik terkejut sekali ketika menemui parit yang terlalu lebar untuk diseberangi. Jadi parit itu adik-adik tersayang yang digali oleh para sahabat Rasulullah itu tidak mungkin untuk bisa dilompati oleh seekor gajah gitu ya adik-adik. Maaf kok seekor gajah. Seekor kuda adik-adik ya. Nah, jadi kalau mau melompati parit tersebut maka kuda itu akan terjerembab turun jatuh ke bawah seperti itu adik-adik. Jadi oleh pasukan muslim bisa dipanah atau ditombak seperti itu ya adik-adik ya. Ayo kita lanjut ya adik-adik ya. Ini perbuatan orang pengecut, caci mereka sambil berputar-putar mencari tempat yang sempit untuk dilompati. Amarah mereka menggelegak bukan main. Belum pernah dalam sejarah peperangannya orang Arab melakukan strategi seperti ini. Aneh, ini adalah strategi yang aneh gitu adik-adik ya. Oke, sambil tersenyum, pasukan muslim mewaspadai gerakan musuh. Dengan tangkas, mereka menghujani lawan yang mencoba mendekati parit dengan panah. Kemudian muncul sekelompok penunggang kuda Quraisy yang tangguh. Mereka adalah Amir bin Abdul Wud, Ikrimah bin Abu Jahal, Dirar bin Al-Khattab, dan lain-lain. Dengan nekat, mereka terjun ke parit dan berhasil sampai ke seberang. Wow, ini adalah prajurit-prajurit tangguh dari kaum Quraisy ya adik-adik ya. Namun Ali bin Abu Thalib dan beberapa orang muslim mengepung tempat itu. Melihat Ali bin Abi Thalib, Amr bin Abdul Wud yang pemberani menantang duel. Oke, kita lanjut ya adik-adik ya. Lalu Ali pun menghadapinya, mereka berputar dan denting pedang memekik nyaring ketika mereka saling menebas dan menangkis. Ali bin Abi Thalib berhasil merobohkan musuhnya.
Kaum muslimin yang lain berhasil mendesak para prajurit Quraisy ke tepi parit hingga mereka mundur tunggang langgang. Ikrimah bin Abu Jahal sampai meninggalkan tombaknya melihat serangan ganas para prajurit muslim. Tuh adik-adik ya, alhamdulillah akhirnya berhasil dipukul mundur oleh Ali bin Abu Thalib dan para sahabat yang lain. Ketika berada dalam keadaan segenting itu, kaum muslimin dikhianati. Tahukah adik-adik siapa yang berkhianat terhadap Rasulullah dan kaum muslimin tersebut? Tuh ya, ternyata ada yang berkhianat adik-adik ya. Menyukai pemanah. Pemanah amat penting dalam duel jarak sedang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika seorang meninggalkan pekerjaannya sebagai pemanah setelah dia menjadi seorang pemanah yang cakap karena bosan, sama juga dengan keberkahan telah meninggalkannya. Tuh adik-adik tersayang, kalian yang sudah belajar memanah, dilanjutkan ya. Kakak doakan Allah memberi berkah kepada kalian, memberi kesabaran pada kalian, memberi istiqomah pada adik-adik semuanya ya. Karena seorang pemanah itu sangat dibutuhkan adik-adik dan itu merupakan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sunnah berarti adik-adik mendapatkan pahala ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut. Nah, siapa yang berkhianat adik-adik tersayang? Oke, kita lanjutkan ya. Pengkhianatan Yahudi. Jadi adik-adik tersayang, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, ada 3 kelompok Yahudi di kota itu. Mereka adalah Bani Kainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Namun akibat ulahnya sendiri, Bani Kainuqa dan Bani Nadir telah terusir dari Madinah. Kepada pemimpin Bani Quraizah inilah Huyai bin Akhtab, pemimpin Bani Nadir, datang menghasut. Ka'ab bin Asad al-Qurazi, pemimpin Bani Quraizah, akhirnya membukakan pintu bentengnya setelah Huyai menggedor berkali-kali. Ka'ab, aku datang bersama Quraisy dan Ghatafan, berikut para pemimpin mereka. Semuanya sudah berjanji kepadaku untuk tidak pulang sebelum dapat membinasakan Muhammad dan para pengikutnya. Mendengar kata-kata Huyai, Ka'ab menjawab, celaka engkau Huyai, tinggalkan aku dan urusanku. Aku tidak melihat diri Muhammad, melainkan sosok yang jujur dan menepati janji. Namun Huyai terus membujuk, dan membujuk sampai akhirnya Ka'ab pun setuju untuk mengkhianati kaum muslimin. Mulailah Bani Quraizah mengincar benteng tempat kaum wanita dan anak-anak muslim berlindung yang dijaga Hasan bin Sabit. Sofiyah binti Abdul Muthalib, bibi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan adik perempuan Hamzah melihat ada seorang laki-laki Yahudi datang mengendap-endap mengelilingi benteng. Sofiyah segera memberitahu Hasan bin Sabit, wahai Hasan, lihat ada orang Yahudi mengelilingi benteng ini. Demi Allah, aku khawatir ia akan menunjukkan titik lemah benteng ini kepada pasukan Yahudi. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sedang bertempur di garis depan. Hampiri orang itu dan bunuh dia. Engkau tahu sendiri bahwa aku bukanlah orang yang mahir dalam bunuh-membunuh, jawab Hasan. Sofia yang gagah berani itu mengambil sepotong tiang dan memukul orang Yahudi itu sampai mati. Karena tindakannya ini, kaum Yahudi tidak berani terang-terangan menyerang benteng yang mereka kira dijaga dengan kuat. Tuh adik-adik, alhamdulillah ada Sofia ya adik-adik ya. Sofia binti Abdul Muthalib. Apa yang akan dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ketika mengetahui bahwa Bani Quraizah berniat menikam dari belakang? Tuh, kita baca dulu yang ini ya adik-adik sebelum kita balik halamannya. Mengapa Yahudi merusak persahabatan?
Orang Yahudi adalah pedagang dan ilmuwan yang jauh lebih unggul dari Ansar yang terdiri atas Aus dan Khazraj. Namun ketika melihat pemeluk Islam meningkat pesat, orang Yahudi khawatir mereka akan kalah dalam perdagangan dan pengetahuan. Kemudian mulailah mereka menolak kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menertawakan ajaran beliau. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Kaum muslimin sangat terkejut. Tentu saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya terkejut sekali mendengar Yahudi Bani Quraiza telah membelot ke pihak musuh. Ini berarti pasukan muslim yang jumlahnya jauh lebih sedikit itu harus membagi diri dalam dua kelompok pertempuran. Keadaan ini benar-benar menakutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin suku Aus yang pernah jadi sekutu sekaligus pelindung Bani Quraizah. Ia ditemani Sa'ad bin Ubadah, pemimpin suku Khazraj dan beberapa orang sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta mereka mengecek keadaan Bani Quraizah. Para sahabat itu kemudian pergi menemui Bani Quraizah yang telah mengurung diri dalam benteng mereka. Sa'ad bin Mu'adz mencoba mengingatkan perjanjian damai dan saling bantu antara kaum muslimin dan Bani Quraizah. Antara kami dan Muhammad tidak ada ikatan apa-apa dan tidak ada perjanjian apa-apa, jawab Bani Quraizah pada Sa'ad bin Mu'adz. Saat berusaha menyadarkan Bani Quraizah terhadap risiko yang akan mereka hadapi karena membelot dari perjanjian dengan kaum muslimin. Saat meminta mereka agar tetap mau menjadi sekutu dengan segala kejujuran sebagaimana pada masa-masa lalu dan tetap mau menjaga hak-hak kedua belah pihak agar tidak mengecewakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat-saat sulit begini. Namun, jawaban Bani Quraizah sangat kasar dan menghina. Sa'ad bin Mu'adz marah sekali sampai terjadi perang mulut antara dia dan Bani Quraizah. Akhirnya, Sa'ad dan para sahabatnya yang lain pulang dengan hati kesal. Biarkan mereka mengumpat dirimu, sebab jika diladeni hanya akan menambah ramai pertengkaran kita dan mereka. Hibur Sa'ad bin Ubadah kepada Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan melapor, "Ya, mereka telah melanggar perjanjian sebagaimana dulu dilakukan suku Adal dan Qarah." Mendengar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allahu Akbar, bergembiralah wahai kaum muslimin." Wah, kira-kira ada apa ya? Kok Rasulullah malah bertakbir ya adik-adik ya? Yuk, sebelum kita ketahui, mari kita baca dulu pengetahuan berikut ini. 6 tahun memeluk Islam. Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam pada usia 31 tahun. Pada usia 37 tahun, ia pergi menemui syahidnya. Hari-hari keislaman sampai saat wafatnya diisi Sa'ad bin Mu'adz dengan karya-karya gemilang dalam berbakti kepada Allah dan Rasul-Nya. Tuh, Masya Allah ya. Adik-adikku tersayang, kakak ingatkan lagi, mari bersama-sama kita banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita mendapatkan syafaatnya kelak ya. Amin ya robbal alamin. Suara kaum munafik. Adik-adik tersayang, kata-kata hiburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang penuh semangat itu tidak ditanggapi dengan baik oleh orang-orang musyrik, munafik, dan mereka yang lemah iman. Memang benar, keadaan segawat itu membuat hampir seluruh sahabat dilanda kecemasan. Al-Quran melukiskan bahwa keadaan kaum muslimin waktu itu sedang diuji dengan goncangan yang amat dahsyat sampai-sampai tidak tetap lagi penglihatan mereka.
Rasa sesak naik sampai ke tenggorokan dan mereka menyangka bermacam-macam terhadap Allah. Namun, bagaimanapun keadaannya, orang yang imannya kuat tidak beranjak dari sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda halnya dengan orang-orang munafik. Mereka berkata, Muhammad berjanji kepada kita semua bahwa suatu saat kita akan merebut kekayaan Kaisar Persia dan Romawi. Nyatanya, hari ini saja tidak seorang pun kita bisa merasakan aman, bahkan untuk sekedar pergi ke jamban. Adik-adik. Karena memang saat itu kondisi di Mekah sedang sangat terancam ya adik-adik ya. Suara-suara sumbang yang lain juga terdengar. Muhammad, rumah kami saat ini sedang kosong, tak berpenghuni. Izinkanlah kami keluar dari barisan tempur untuk pulang ke rumah masing-masing, karena rumah kami terletak di luar Madinah. Para sahabat setia menjadi marah. Mereka ini sungguh-sungguh pengkhianat. Ya Rasulullah, izinkanlah kami memenggal leher-leher mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin memaksa seseorang untuk bertempur. Beliau mengizinkan orang-orang lemah iman itu untuk pulang. Biarlah hanya orang-orang yang mampu menghadapi bahaya dan benar-benar menginginkan mati syahid saja yang tetap bertahan di barisan pasukan. Orang-orang pengecut justru akan menularkan rasa takutnya kemana-mana. Adik-adik tersayang, penilaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tepat sekali. Setelah perginya orang-orang pengecut, barisan tempur yang tersisa justru semakin bulat tekadnya untuk berjuang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wahyu Allah bahwa jika orang melarikan diri dari kematian, seandainya pun bisa, hanya akan mengecap kesenangan hidup sementara saja. Tidak layak orang lari dari bencana, padahal bencana itu datang atas izin Allah. Dan Allah lah satu-satunya sumber pertolongan dan perlindungan. Adik-adik tersayang, apakah pasukan Quraisy mampu memanfaatkan keadaan mencekam di kalangan muslimin ini untuk membuat serangan mematikan? Tuh, adik-adik, yuk sebelum kita lanjut, mari kita baca bersama Hudzaifah bin Al-Yaman. Karena tindakan orang munafik sangat berbahaya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menugasi Hudzaifah bin Al-Yaman untuk selalu menyelidiki dan mengawasi orang-orang munafik. Begitu lihainya Hudzaifah hingga Umar bin Khattab tidak mau mensalati jenazah seseorang, kecuali di situ ada Hudzaifah bin Al-Yaman, karena Allah melarang mensalatkan jenazah orang munafik. Lanjut ya. Pasukan Quraisy mulai putus asa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merancang sebuah strategi baru. Kenapa ini adik-adik tersayang? Beliau ingin menawarkan kepada pasukan Ghatafan sepertiga hasil perkebunan Madinah jika mereka mau kembali pulang. Tidak ragu lagi, orang Ghatafan pasti akan menyambut baik, dan jika mereka pulang, pasukan musuh yang tersisa tinggal 4.000 prajurit Quraisy. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu meminta pendapat Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin penduduk asli Madinah. Ya Rasulullah, jika Allah memerintahkan, kami pasti tunduk dan patuh. Demikian jawab keduanya. Namun, jika ini pendapat Tuhan, kami tidak sependapat. Dulu orang Ghatafan tak pernah merasakan kurma Madinah, kecuali dengan membeli atau sedang diundang jamuan. Padahal, waktu itu kami semua masih musyrik. Lalu mengapa kini setelah Allah memuliakan kami dengan Islam, kami harus menyerahkan harta kami seperti itu? Demi Allah, kami tidak akan memberikan sesuatu kepada mereka kecuali tebasan perang.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangguk setuju. Ini memang pendapatku sendiri, sebab aku melihat orang-orang Arab menyerang kita dengan panah. Pertempuran dilanjutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar prajuritnya tidak menampakkan diri, kecuali dengan berbaju besi lengkap. Namun saat bin Mu'adz terkena panah hingga menembus urat tangannya. Saat itu ia mengenakan baju besi pendek. Doa saat waktu itu adalah, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu bahwa aku amat mencintai jihad melawan orang-orang yang mendustakan Rasul-Mu dan mengusirnya. Ya Allah, jika Engkau masih menyisakan sedikit peperangan melawan orang-orang Quraisy, berikanlah sisa kehidupan kepadaku agar aku bisa memerangi mereka karena Engkau semata." Adik-adik tersayang, pada suatu malam pasukan Quraisy yang sudah hampir kehilangan akal untuk menerobos parit, mencoba kembali menyeberangi parit dengan pasukan berkuda pimpinan Ikrimah bin Abu Jahal. Pasukan Muslim menebarkan hujan panah dalam gelap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil memanah Ikrimah sehingga pasukan musuh terperosok dan kembali mundur. Abu Sufyan mengirim surat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pengecut. Abu Sufyan menantang Muslimin untuk bertempur di lapangan terbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan membalas surat itu. Isinya mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini beliau memang akan keluar menemui mereka untuk mengikis habis berhala-berhala Quraisy di Mekah. Pada hari-hari ini, kesabaran memang menjadi senjata terampuh untuk meraih kemenangan. Tuh ya adik-adik ya. Yuk kita lanjut membaca pengetahuan berikut ini ya. Faktor cuaca. Dalam perang parit yang berlangsung selama 4 minggu tersebut, kedua belah pihak dilanda rasa bosan dan lelah. Namun pasukan Quraisy lebih parah keadaannya karena mereka disiksa oleh faktor cuaca. Saat itu, pada malam hari udara menjadi sangat dingin. Tuh ya adik-adik ya. Jadi Allah membuat pasukan Quraisy tersebut menjadi kedinginan ya adik-adik ya. Hawanya yang berhembus, anginnya tuh sangat dingin. Jadi membuat mereka tidak nyaman seperti itu ya. Oke. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Nuaim bin Mas'ud. Adik-adik tersayang, bersabar bukan berarti berdiam diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Nuaim bin Mas'ud. Nuaim baru saja masuk Islam dan hal itu tidak diketahui oleh musuh. Pada masa jahiliyah, Nuaim sangat erat bersahabat dengan Bani Quraizah dan Ghatafan. Rasulullah, sesungguhnya kaum saya tidak mengetahui keislaman saya. Karena itulah silakan engkau berbuat apa saja yang engkau inginkan terhadap diri saya, kata Nuaim. Hebat Nuaim ya adik-adik tersayangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan rencananya kepada Nuaim. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laksanakanlah rencana ini. Nuaim, karena suatu pertempuran itu memang penuh tipu daya. Perhatikan adik-adik tersayang bahwa apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah strategi yang luar biasa untuk memecah belah musuh. Atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nuaim pergi menemui Bani Quraizah. Nuaim berkata, kalian semua telah tahu betapa aku sangat mencintai kalian. Kami memang tidak pernah menaruh curiga sama sekali kepadamu, jawab Bani Quraizah. Nuaim melanjutkan, sebenarnya orang-orang Quraisy dan Ghatafan tidak sama dengan kalian sebab ini adalah negeri kalian. Disinilah kalian menyimpan harta dan istri-istri kalian. Sementara itu,
harta dan istri-istri orang Quraisy serta Ghatafan ada di tempat masing-masing. Lagi pula, pengepungan sudah berjalan terlalu lama. Orang-orang Quraisy dan Ghatafan mulai kehabisan bekal. Kuda-kuda dan unta-unta mereka sudah semakin kurus karena rumput di sekitar Madinah telah menggundul. Sebentar lagi mereka akan pulang, sementara kalian akan ditinggalkan sendiri untuk menghadapi Muhammad dan pengikutnya. Mengapa kalian sampai hati mengkhianati Muhammad? Bukankah kalian mengetahui bahwa Muhammad itu orangnya sangat jujur dan setia? Ia pasti akan membela kalian jika kalian dalam kesulitan, seperti yang tertera dalam perjanjian di antara kalian dan Muhammad. Jika pasukan Azab pulang, posisi kalian akan terjepit. Yang pasti, kalian tidak akan mampu menghadapi Muhammad dan para pengikutnya jika kalian dan dia saling berhadapan langsung. Apa yang harus kami lakukan? Tanya orang Yahudi itu bingung. Minta sandera dari pihak Quraisy dan Ghatafan. Dengan demikian, keduanya tidak akan pulang, melainkan bertempur bersama kalian. Janganlah kalian mau disuruh menyerang sebelum sandera-sandera dari pihak Azab ada di tangan kalian. Jawab Nuaim bin Mas'ud. Bani Quraiza menyetujui usul yang mereka pikir itu adalah usulan yang baik, seperti itu ya adik-adik ya. Oke, lanjut pembagian tugas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat pandai memimpin itu membagi tugas menggali parit berdasarkan suku. Muhajirin menggali dari sisi Rajib sampai Dubab. Ansar dari Dubab sampai Bukit Bani Ubaid. Bani Abdullah Ashal menggali dari belakang Ratij meneruskan parit melewati masjid. Bani Dinar menggali dari dekat Jurbah sampai sisi rumah Ibnu Abu Al-Janu. Oke, kita lanjut ya adik-adik. Musuh terpecah belah. Adik-adik tersayang, lalu diam-diam Nuaim melanjutkan misinya. Ia pergi ke perkemahan Bani Ghatafan yang juga sahabatnya. Kepada mereka, Nuaim berkata, sebenarnya Bani Quraiza merasa menyesal telah memusuhi Muhammad. Mereka enggan meneruskan pertempuran pihak kalian. Hati-hati, mereka akan berpura-pura meminta sandera kepada kalian. Padahal sandera itu akan diserahkan kepada Muhammad agar Muhammad memaafkan perbuatan mereka. Mendengar itu, para pemimpin Ghatafan dan Quraisy jadi ragu-ragu terhadap Bani Quraiza. Abu Sufyan pun menulis surat kepada Ka'ab, pemimpin Bani Quraiza. Kami sudah cukup lama tinggal di tempat ini dan mengepung Muhammad. Menurut hemat kami, besok kalian harus sudah menyerbu Muhammad dari belakang dan kami akan menyusul. Besok hari Sabtu, tulis Ka'ab. Pada hari Sabtu kami tidak dapat berperang atau bekerja apapun. Cari hari Sabtu lain saja sebagai pengganti Sabtu besok. Geram Abu Sufyan dalam surat balasannya. Sebab besok Muhammad sudah harus diserbu. Kalau kami sudah mulai menyerang Muhammad, sedang kamu tidak turut serta dengan kami, persekutuan kita dengan sendirinya bubar, dan kamulah yang akan kami serbu lebih dahulu sebelum Muhammad. Bani Quraiza tidak berani melanggar perantangan pada hari Sabtu. Mereka mengulangi jawaban itu dengan tambahan bahwa ada golongan mereka yang mendapat babi. Kemudian, Mereka mengulangi jawaban itu dengan tambahan bahwa ada golongan mereka yang mendapat kemurkaan Tuhan karena telah melanggar hari Sabtu sehingga berubah menjadi monyet dan babi. Kemudian Bani Quraiza malah meminta sandera dari pihak Azab yang ditahan di
benteng mereka agar yakin bahwa orang Quraisy dan Ghatafan tidak akan pergi begitu saja. Mendengar itu yakinlah pasukan Azab bahwa apa yang dikatakan Nuaim benar. Keraguan besar segera melanda pasukan Azab jika Bani Quraisyah tidak menyerang dari belakang. Mereka terpaksa harus menyerang diri dari depan melalui parit. Padahal parit itu tidak dapat diseberangi dengan cara bagaimanapun. Karena orang Quraisy menolak menyerahkan sandera, yakinlah Bani Quraisyah bahwa mereka akan ditinggalkan. Oke, ayo adik-adik mengamankan wanita, anak-anak, dan orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim wanita, anak-anak, dan orang tua ke dalam benteng. Beliau menugasi Zubair dengan 300 orang dan Zaid bin Harisah dengan 200 orang untuk mengawasi mereka secara bergantian. Setelah pengkhianatan Yahudi Bani Quraisyah, langkah ini sangat penting. Pengamanan ini juga akan membuat tentram pasukan di garis depan karena keselamatan keluarga mereka terjamin. Gitu ya adik-adik ya. Karena ada pengkhianatan dari Bani Quraisyah tadi ya. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Topan adik-adik tersayang, selama perang Azab yang mencekam itu tak henti-hentinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa siang dan malam, merendahkan diri kepada Allah, memohon agar pasukan Azab dikalahkan dan diguncangkan. Pada suatu malam, angin topan mengamuk melanda Madinah dan sekitarnya. Kaum muslimin segera berlindung di balik pagar pertahanan. Rasa dingin begitu menusuk tulang. Pada saat itu Rasulullah SAW berseru mengalahkan deru angin. Adakah orang yang bersedia mencari berita musuh dan melaporkannya kepadaku? Mudah-mudahan Allah menjadikannya bersamaku pada hari kiamat. Semua sahabat terdiam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang seruannya sampai 3 kali. Namun semua sahabat dicekam dahsyatnya topan. Tuh adik-adik, karena topannya itu kenceng ya. Jadi dinginnya itu adik-adik sampai menusuk ke tulang. Jadi membuat para sahabat itu tidak bisa menerima tantangan Rasulullah tersebut ya. Nah, ternyata ada Huzaifah adik-adik. Huzaifah bangkit dan mendengarkan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berangkatlah mencari berita musuh dan janganlah engkau melakukan tindakan apapun. Tuh Huzaifah sebelum dia berangkat, adik-adik tersayang kan kondisinya kedinginan ya. Tapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didoakan sehingga badan Huzaifah itu tidak merasa berat. Huzaifah berangkat dengan membawa panah. Ia berjalan dengan susah payah melawan angin. Huzaifah menuturkan sendiri pengalamannya. Aku berjalan seperti orang yang sedang dicengkeram kematian. Hingga tiba di markas musuh, kulihat Abu Sufyan sedang menghangatkan punggungnya di perapian. Aku segera memasang anak panah pada busurku. Namun aku teringat pada pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah engkau melakukan tindakan apapun. Kalau aku panah, pasti akan kena pahanya. Saat itu angin dan tentara Allah menumbangkan perkemahan. Abu Sufyan bangkit dan berkata, "Wahai kaum Quraisy, setiap orang hendaknya melihat siapa teman duduknya." Aku segera memegang tangan orang yang berada di sampingku lalu bertanya, "Siapakah Anda?" Dia menjawab, "Fulan bin Fulan." Selanjutnya, Abu Sufyan berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, demi Allah, sesungguhnya kalian tidak tinggal di tempat yang layak. Kuda, unta, dan ternak kita banyak yang mati. Bani Quraisyah telah mengkhianati janjinya kepada kita. Badai ini membuat periuk-periuk kita kocar-kacir, tidak dapat api dinyalakan.
dan tidak satu tenda pun yang berdiri tegak. Oleh karena itu, pulanglah kalian. Aku sendiri akan pulang. Seperti itu, adik-adik tersayang. Jadi, Allah mengirimkan tentaranya berupa angin topan ya adik-adik ya. Bergerak ke Bani Quraiza. Tinggal 2 lembar adik-adik. Bergerak ke Bani Quraiza. Adik-adik tersayang, setelah itu Hudzaifah pulang dengan bersusah payah dan melaporkan yang dilihatnya kepada Rasulullah SAW. Beliau segera menyelimuti Hudzaifah dengan kain yang biasa digunakannya untuk salat. Hudzaifah pun tertidur sampai pagi. Kemudian sambil bergurau, Rasulullah SAW membangunkan Hudzaifah. Bangun wahai tukang tidur. Kaum muslimin memandang tempat yang baru beberapa jam lalu dipenuhi ribuan musuh bersenjata lengkap itu kini kosong melompong. Kecuali serpihan tenda dan peralatan lain yang berserakan di sana-sini. Berakhirlah perang Khandaq pada tahun ke-5 Hijriah. Ketika semuanya tengah terpana, Rasulullah SAW bersabda, segala puji bagi Allah. Dialah yang telah menolong hambanya dan memberi kekuatan kepada tentaranya. Dialah yang mengalahkan pasukan Azab dengan dirinya sendiri. Orang-orang Quraisy tidak akan pernah lagi menyerang ke sini. Sebaliknya, kita yang akan memerangi mereka. Kalian yang akan memasuki Mekah lalu menghancurkan patung-patungnya. Kaum muslimin bertakbir, Allahu Akbar. Mereka kembali ke rumah masing-masing dengan diliputi rasa syukur dan bangga dengan kemenangan ini. Mereka telah melewati cobaan yang teramat berat. Sejak saat itu mereka yakin dakwah mereka akan menjadi ajaran baru yang dihormati dan ditunggu-tunggu kedatangannya. Namun, masih ada persoalan yang menggantung dengan Bani Quraiza. Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin melakukan sholat asar di depan perkampungan Bani Quraiza. Dengan ketaatan yang mengagumkan, kaum muslimin yang sudah sangat lelah dalam perang Azab itu mengikuti perintah tersebut. Bendera diberikan Rasulullah SAW kepada Ali bin Abu Thalib. Namun begitu, Ali tiba di depan benteng Bani Quraiza. Ia mendengar orang-orang Yahudi mencaci maki Nabi Muhammad SAW dan hendak mencemarkan nama istri-istri beliau. Rasulullah SAW segera menampakkan diri dan mendadak semua cacian itu berhenti. Wahai golongan kera, Allah sudah menghinakan kamu, bukan? Allah sudah menurunkan murkanya kepada kamu sekalian, bukan? Demikian seru Rasulullah SAW. Kaum muslimin mengepung musuh selama 25 hari terus menerus. Tuh ya. Jadi di Bani Quraiza itu dikepung oleh Rasulullah SAW. Lanjut ya. Pengkhianatan besar. Apa yang dilakukan Yahudi Bani Quraiza bisa disebut pengkhianatan besar. Saat pasukan muslim yang jumlahnya lebih sedikit dikepung, mereka malah menikam dari belakang. Dalam perjanjian, seharusnya Bani Quraiza membantu pasukan muslim, tetapi mereka malah mengirim pasukan untuk menyerang wanita dan anak-anak muslim. Tinggal 1 lembar adik-adik tersayang. Keputusan Sa'ad bin Mu'adz. Adik-adik tersayang, setelah dikepung sekian lama, Bani Quraiza mengirim utusan. Mereka ingin kepungan dihentikan agar mereka bisa pergi seperti Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Namun Rasulullah SAW menolaknya sebab pengkhianatan Bani Quraiza jauh lebih berbahaya daripada kedua suku Yahudi. Akhirnya Bani Quraiza pun menyerah tanpa syarat. Rasulullah SAW setuju untuk mengangkat Sa'ad bin Mu'adz sebagai hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada Bani Quraiza. Tindakan Rasulullah SAW ini sangat adil dan murah hati karena Sa'ad bin Mu'adz dan suku Aus yang dipimpinnya dulu bersahabat erat dengan Bani Quraiza. Seperti halnya persahabatan antara suku Khazraj dengan Bani Qainuqa.
Bani Quraiza sendiri menyambut gembira keputusan itu. Baik kaum muslimin maupun Bani Quraiza menyatakan rela atas keputusan yang akan diambil Sa'ad bin Mu'adz. Saat itu, saat masih berada di kemah, seorang tabib wanita yang dengan sukarela mengobati para prajurit muslim yang terluka. Saat dinaikkan ke atas unta dengan tangan terbalut dan menuju ke perkampungan Bani Quraiza. Dengan tenang saat memikirkan apa yang akan diputuskannya. Saat teringat betapa baiknya perlakuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang Yahudi, beliau senantiasa mengingatkan para sahabatnya agar berbuat baik kepada mereka. Namun kebaikan itu dibalas Yahudi dengan tipu daya, kelicikan, perusakan ekonomi, dan penyebaran desas-desus untuk menjatuhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika Bani Quraiza dimaafkan dan dilepaskan, mereka akan berlaku seperti halnya Bani Nadir dan Bani Kainuqa yang terus melancarkan permusuhan. Bukankah kedatangan pasukan azab akibat hasutan Huyai dan Akhtab? Huyai bin Akhtab, pemimpin Bani Nadir. Jika tidak datang pertolongan Allah, kemudian besar kaum muslimin dari wanita hingga anak-anak akan dimusnah atau dibantai oleh musuh. Di hadapan kaum muslimin dan orang Yahudi, Sa'ad bin Mu'adz berkata, "Aku memutuskan untuk membunuh kaum pria Bani Quraiza, membagi harta benda mereka, serta menawan anak-anak dan kaum wanitanya." Hukuman itu pun dilaksanakan. Setelah itu kaum muslimin kembali ke Madinah dalam keadaan yang amat disegani oleh seluruh suku yang ada di Jazirah Arab sampai ke sudut-sudutnya. Masya Allah ya adik-adik tersayang ya. Kita sudah menyelesaikan 9 buku adik-adik di buku Muhammad Teladanku ya. Oke, balasan setimpal adik-adik terakhir nih. Apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Bani Quraiza setimpal dengan perbuatan mereka. Ketimbang mengakui kesalahan, dengan congkak mereka malah mengakui pengkhianatannya. Mereka memilih Sa'ad bin Mu'adz dan bukan Nabi untuk memutuskan nasib mereka. Sa'ad pun memutuskan berdasarkan hukum Yahudi sendiri yang berasal dari Taurat. Seperti itu ya adik-adik tersayang. Buku 9 kita sudah selesai. Barakallah adik-adik. Istiqomah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, jika adik-adik merasakan cerita ini bermanfaat, adik-adik bisa bagikan ke teman adik-adik. Nanti selanjutnya kita lanjut ke buku ke-10, Kemenangan di Khaybar. Seperti itu ya adik-adik tersayang. Kita akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.